Membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini dan memberikan arahan kepada para peserta sharing session. Semoga sehat selalu Bapak dan kami perkenankan Bapak untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Ibu peserta yang berbahagia, marilah kita beranjak pada acara inti, yaitu sharing session dengan tema Pahami Kriteria dan Proses Kenaikan Pangkat PNS berdasarkan Peraturan Terbaru. Sesi ini akan dibawakan oleh narasumber yang kami datangkan ahlinya langsung dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN. Acara ini juga akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Lasmaria Agustina SAP, yang merupakan analis SDM aparatur ahli muda BKN. Waktu dan layar kami silakan. Terima kasih Mbak Aldelika selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta kegiatan sharing session Pusbang BKN dengan seri kepegawaian Pahami Kriteria dan Proses Kenaikan Pangkat ASN berdasarkan peraturan terbaru. Dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Lasmaria Agustina yang akan memandu acara pada hari ini sampai dengan selesai nanti. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kita masuk pada pemaparan yang akan disampaikan oleh para pembicara, sebelumnya saya akan menjelaskan tata cara penyampaian sesi tanya jawab. Pada chat Zoom meeting ini akan ada tautan aplikasi Slido. Silakan apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung mengisi link tersebut. Setelah para pembicara memaparkan paparannya, saya akan membuka 2 sesi tanya jawab dengan masing-masing sesi sebanyak 3 pertanyaan. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali sharing session kali ini, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002, kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Kenaikan pangkat dapat diberikan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler maupun kenaikan pangkat pilihan. Nah, bagaimana sih kriteria dan proses kenaikan pangkat berdasarkan peraturan terbaru? Mari kita dengarkan bersama penjelasan dari para pembicara kita hari ini. Bicara kita yang pertama adalah Bapak Ari Herwanto Esos MA, yang biasa disapa dengan Pak Ari. Beliau adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli madya pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. Pada kesempatan yang baik ini, beliau akan memaparkan materi terkait kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan kenaikan pangkat luar biasa. Kepada Bapak Ari, disilahkan. Terima kasih Bu Tina atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala BKN, yang kami hormati Ibu Direktur Pengadaan Kepangkatan, yang kami hormati pula para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan para pengelola kepegawaian dalam acara ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di forum yang berbahagia ini dalam rangkaian kegiatan terkait dengan sharing session terkait dengan kenaikan pangkat bagi PNS. Terima kasih atas arahan dari Bapak Kepala BKN dan juga Ibu Direktur. Mohon izin Bapak untuk kami untuk share materi pada pagi hari ini. Baik,
sharing session pada pagi hari ini dengan tema memahami kriteria dan proses kenaikan pangkat PNS berdasarkan peraturan terbaru. Tentunya kenaikan pangkat bagi PNS kami batasi karena selama ini kita aturan yang ada saat ini adalah bagi PNS. Mungkin saya perkenalkan diri, nama saya Ari Herwanto, analis SDM ahli media, dan kami juga sebagai verifikator dalam mempersiapkan nota persetujuan kenaikan pangkat dan juga nota pertimbangan juga SK kenaikan pangkatnya untuk golongan 4C ke atas, non CPT utama, CPT Madya, dan juga CF utama. Mungkin untuk mempersingkat waktu ini terkait dengan regulasi kenaikan pangkat itu sendiri tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur Kepangkatan bahwa kenaikan pangkat sudah ada sejak dulu ya di Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 1974 dan juga diperbaharui kembali di Undang-Undang Nomor 43 99 tentang pokok-pokok kepegawaian, kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana sebenarnya untuk peraturan pemerintah terkait dengan kenaikan pangkat yaitu PP 99 2000 Jungto 12 2002 memang di undang-undang sudah dicabut, namun demikian karena sampai dengan saat ini belum ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pangkat dan tentang gaji dan tunjangan, maka di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagaimana diperbarui di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 di pasal 352 disebutkan bahwa pangkat dan golongan ruang PNS masih tetap berlaku sambil menunggu peraturan pemerintah tentang pangkat, tentang gaji dan tunjangan sebagaimana yang dimaksud di amanat di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, bahkan lahirnya Undang-Undang 20 tahun 2023 juga kita masih menunggu. Dan ini di pasal 352 ini kemudian di pasal 352A Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 di mana memperbarui kembali bahwa pangkat dan golongan ruang masih digunakan ya, masih dipergunakan dalam pengangkatan dalam jabatan sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pangkat. Tentunya untuk pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi dan juga pejabat struktural, kemudian jabatan fungsional, pejabat pelaksana ini pun pangkat dan golongan ruang ini masih berlaku. Artinya tetap menggunakan keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan kenaikan pangkat. Nah, ini kita merefresh kembali seperti kita tahu bersama bahwa kenaikan pangkat merupakan tingkat kedudukan ya, tingkat kedudukan dalam susunan jabatannya dan juga merupakan dasar penggajian. Artinya gaji yang kita terima ini masih berdasarkan pangkat, golongan ruang, masa kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 di mana sudah diperbaharui terakhir di 2024 ya. Jadi pangkat masih digunakan sebagai dasar penggajian. Mungkin ke depan sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN ya, baik Nomor 5 2014 maupun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ketika nanti gaji sudah berdasarkan mungkin kelas jabatan ya, nah mungkin ini pangkat yang kita kenal saat ini mungkin bisa saja berubah ya, jadi kelas jabatan ya, karena pangkat akan melekat dengan jabatannya. Kemudian di KPK 12 2002, kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Jadi di samping prestasi kerjanya dan juga pengabdiannya. Nah, karena ini penghargaan, berarti harus ada kriteria ya, layak tidak layaknya penghargaan. Tentunya kenaikan pangkat akan tinggi nilainya apabila diberikan tepat sasaran ya, tepat kepada orangnya dan juga tepat waktu. Namun demikian dengan
ditetapkannya Peraturan PKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat bagi PNS, maka sebagaimana dijelaskan di Surat Edaran Kepala PKN Nomor 16 Tahun 2023 tentang penjelasannya, maka ada perubahan. Tentunya perubahan ini periodisasinya, karena ini kenaikan pangkat perubahan 4 ini periodisasi kenaikan pangkat. Maka yang semula 2 periode, jadi sebelumnya April dan Oktober mungkin lama ya, jadi ketika April di PTS-kan karena dokumennya tidak lengkap, menunggu lagi 6 bulan. Nah, dengan Peraturan PKN Nomor 4 Tahun 2023 ini, sesuai dengan penjelasannya di SN 16, maka menjadi 6 periode. Jadi mulai Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Tentunya di bulan genap ya, di bulan genap. Dan ini berlaku mulai Februari 2024 sampai dengan saat ini. Jadi pemerintah selalu memberikan kemudahan dan juga percepatan, tentunya akan mendapatkan keuntungan bagi PNS sesuai dengan arahan pimpinan. Kemudian ini lini masanya ya, lini masanya untuk pelaksanaan dari Perban 4 tahun 2023 dan juga SN 16 dimulai di Februari 2024 ya. Artinya sekarang udah masuk periode Juni karena untuk approval atau submit usulan 1 April sampai dengan 31 April ini adalah untuk periode Juni 2025. Kemudian ini melengkapi berkas tidak sesuai mulai 1 April sampai dengan 5 Mei, artinya pada saat submit usulan apabila tanggal 1 April dokumen dari pihak kami ya, dari Direktorat Pengenalan Kepangkatan, verifikator maupun dari kantor regional ya yang menangani pangkat, maka ketika diusulkan sudah memenuhi syarat, di tanggal 1 April tersebut bisa langsung dibuatkan nota persetujuannya, ditetapkan NP-nya. Jadi tetapi apabila ada dokumen BTS diberikan waktu sampai dengan tanggal 5 Mei ya untuk periode ini masih berjalan. Kemudian untuk penetapan pertek ataupun NP sampai dengan 7 Mei. Dan penetapan SKKP oleh BKN ini tentunya BKN menetapkan kenaikan pangkatnya untuk golongan ruang 4C ke atas sesuai dengan Kepres 53 tahun 2014 tentang pemberian kuasa kepada Kepala BKN atas nama Presiden dalam menetapkan surat keputusan kenaikan pangkat golongan ruang 4C ke atas bagi pejabat CPT pimpinan tinggi pratama ya, atau non jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan juga jabatan fungsional jenjang utama. BKN menetapkan pertimbangan teknis dan juga SK kenaikan pangkatnya. Adapun untuk yang CPT utama, CPT madya ya, eselon 1, 1A, 1B, dan juga jabatan fungsional utama, BKN hanya menetapkan pertimbangan teknisnya. Kemudian ini penetapan SKKP oleh instansi tepat gaji diharapkan di tanggal 1 April ini sampai dengan 15 Mei ya. Apabila BKN sudah menetapkan 1 April ditetapkan KP-nya, perteknya, kemudian instansi melanjutkan membuat SK-nya sampai dengan 15 Mei ini harapan kami, harapan BKN dan harapan kita semua tentunya komitmen percepatan pelayanan, maka pada saat 1 Juni nanti pangkatnya sudah berubah, gajinya sudah berubah, harapan kami seperti itu. Kemudian apabila ini tidak tercapai juga oleh instansi, tentunya yang golongan 4B ke bawah ya, yang SKKP-nya oleh pejabat pembina kepegawaian instansi, maka sampai dengan penetapan SKP oleh instansi tepat waktu 1 April sampai dengan 31 Mei. Diharapkan ini tidak ada yang terlambat ya. Artinya kalau dulu kenaikan pangkat penghargaan akan tinggi nilainya apabila tepat waktu, sekarang sudah diharapkan akan tinggi nilainya apabila diberikan tepat gaji. Jadi pada saat periode misalkan 1 Juni, itu 1 Juni itu sudah berubah ininya, apa namanya, pangkatnya dan juga gajinya sudah berubah. Tentunya akan menambah kesejahteraan bagi PNS yang mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat. Ini mungkin skip saja. Ini mungkin terkait dengan pembahasan pada pagi ini.
Di SE 16 dan juga ini tidak merubah ketentuan di keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan kenaikan pangkat. Di SE 16 tahun 2023 hanya mempertegas kembali ya bahwa kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pejabat PNS dengan jabatan pelaksana ya. Jabatannya pelaksana. Kalau dulu di K12 bagi PNS yang tidak memiliki jabatan struktural maupun fungsional, tapi di SE 16 ini langsung ya menyebut jabatannya. Reguler diberikan kepada pelaksana termasuk yang sedang melaksanakan tugas belajar yang sebelumnya jabatannya pelaksana. Kemudian termasuk juga pelaksana yang penugasan, jadi instansi pemerintah, di luar instansi pemerintah ya. Kemudian kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Ini sebenarnya pernah juga ya dirapatkan, namun demikian sesuai dengan harmonisasi dengan perundang-undangan juga ini belum bisa dicabut. Jadi ini masih masih terkait ya. Jadi diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Misalkan atasan langsungnya pangkatnya penata 3C, seorang eselon 4A pengawas 3C, kemudian stafnya karena pendidikannya S1 bisa sampai dengan 3D, maka ketika naik pangkat ini akan melampaui pangkat atasan langsungnya. Ini nggak bisa ya, artinya di aturan ini tidak dapat diberikan, tidak dapat dipertimbangkan karena akan melampaui pangkat atasan langsungnya. Bagaimana dengan yang sama-sama pangkatnya yang sama, misalkan atasannya diusulkan 3D, stafnya juga 3D, ini bisa ya karena belum melampaui atau belum akan melampaui. Kemudian kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS sampai dengan pendidikannya. Jadi ketika pendidikannya SD, sekolah dasar ya, maka sampai dengan pengatur muda 2A. Kemudian apabila SLTP 2C pengatur, kemudian untuk SLTA dan sederajat ya sampai dengan penata muda tingkat 1 3B, kemudian diploma 3 sampai dengan 3C, kemudian S1 diploma 4 sampai dengan 3D, penata tingkat 1 3D, S2 dokter apoteker dan ini sampai dengan pembina 4A, dan untuk S3 sampai dengan pembina tingkat 1 4B, jabatannya pelaksana. Kemudian ini masih kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS apabila sekurang-kurangnya adalah 4 tahun dalam pangkat terakhir. Bagaimana dengan yang naik pangkat pertama kali? Maka menghitung 4 tahunnya adalah sejak CPNS. Artinya apabila ada untuk misalkan ada 1 Mei atau CPNS 1 Mei 2021 ya, bisa diusulkan untuk jabatannya pelaksana untuk 1 Juni 2025 karena menghitungnya dari CPNS. Ini apabila naik pangkat pertama kali. Namun apabila sudah pernah naik pangkat, maka ketentuannya sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir. Kemudian ada ketentuan di KP kenaikan pangkat reguler juga bagi PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan perpindahan golongan, maka sesuai ketentuan harus mengikuti dan lulus ujian dinas, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini apa saja yang dibebaskan atau dikecualikan ujian dinas? Ini yang pertama adalah akan mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian, kemudian akan mendapatkan KPLB, kenaikan pangkat luar biasa baiknya, kemudian karena menduduki jabatan fungsional, maka untuk jabatan fungsional 2D ke 3A misalkan. Ini bukan ujian dinas, tapi uji kompetensi. 2D untuk jenjang terampil, 3A jenjang mahir. Maka untuk kenaikan pangkatnya harus terpenuhi juga uji kompetensi, bukan ujian dinas. Atau yang 3D ke 4A. 3D ke 4A, maka apabila jabatan fungsional 3D jenjang muda, 4A adalah jenjang madya, maka bukan ujian dinas tapi uji kompetensi madya sesuai dengan peraturan yang ketentuan yang berlaku. Kemudian dibebaskan dari ujian dinas karena memperoleh ijazah lebih tinggi, misalkan 2D. 2D belum ujian dinas mau diusulkan kenaikan pangkat ke 3A, jabatannya pelaksana, punya S1. Nah, ini S1 di sini adalah S1 yang sudah diakui oleh BKN,
CSN ya, tentunya sudah pembaharuan di CSN. Jadi apabila 2D sudah mau 4 tahun ya, jadi tidak usah menunggu 3A, 2D 4 tahun atau 2D mau 4 tahun pada saat periode terdekatnya, maka agar dibebaskan dari ujian dinas dan akan memperbarui pendidikannya, akan mengajukan pendidikannya, maka bisa diajukan PG-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada lini masa PG ya, antara lini masa kenaikan pangkat juga lini masa PG. Misalkan untuk Juni ini ya, untuk nanti di kalau Juni sudah kelewat ya, misalkan untuk periode Oktober ada lini masa di bulan ini ya, apa namanya, Juli ya, karena nanti di Oktober juga nanti akan ada lini masa di bulan ganjil ya untuk PG-nya. Jadi diusulkan terlebih dahulu pencantuman gelar pendidikannya, baru nanti ini yang dikecualikan ujian dinas. Kemudian dikecualikan ujian dinas karena menduduki jabatan struktural, misalkan seorang pejabat eselon 3A ya, administrator, kepala bidang maupun kabag 3D ke 4A, 1 tahun di bawah jenjangnya sudah terpenuhi misalkan. Tetapi apa namanya, harus karena ini mengalami pindah golongan, maka wajib ujian dinas. Nah, apabila belum ujian dinas, maka ada yang pengecualian. Berarti mungkin dengan S2-nya atau dengan apa namanya, diklat PIM-nya, diklat PIM 3 ya, tentunya dikecualikan ujian dinas karena diklat PIM 3-nya. Nah, apabila terpenuhi semua atau salah satunya dapat diberikan. Tapi misalkan belum ujian dinas dan belum S2 dan juga belum diklat PIM, nah ini biasanya BKN baik pusat maupun Kantrek sama ya, artinya akan membeteskan terlebih dahulu karena ada persyaratan yang kiranya harus terpenuhi, yaitu karena mengalami pindah golongan harus ujian dinas atau yang dikecualikan ujian dinas. Nah, ini seiring dengan berjalannya waktu, kemudahan teknologi juga ya, perkembangan teknologi, maka mulai Desember 2024 ya dilakukan otomasi layanan kenaikan pangkat, atau kita lebih familiarnya KPO ya, kenaikan pangkat otomatis, tapi sebenarnya otomasi kenaikan layanannya, otomasi layanan KP. Ini untuk reguler ya. Jadi untuk reguler ini sudah bisa KPO untuk saat ini adalah piloting ya. Untuk pertama kali piloting di periode Desember 2024 ada Kementerian Keuangan dan juga PKN sendiri ya, dan PKN, Menpan, LAN, dan juga ANRI, yaitu ya ada 5 instansi ya. Itu PKN sudah menetapkan 189 ya nota persetujuan. Kemudian dilanjutkan di periode Februari 2025 ini, karena mungkin Februari belum banyak ya yang untuk yang KPO ini atau yang diotomasikan, karena menghitungnya kan 4 tahun ya, 4 tahun. Kemudian untuk Februari sudah ditetapkan 1.170 nota persetujuan. Kemudian untuk di April 2025 kemarin meningkat kembali menjadi 5.612-an. Ini pun sudah penambahan instansi ya yang pilotingnya, yang semula hanya 5, kemudian di Februari 2025 ditambah, kemudian sekarang mungkin sudah mencapai 28 ya untuk yang piloting, dan mudah-mudahan nanti di kedepannya akan untuk kenaikan pangkat reguler bisa diikuti oleh semua instansi ya. Jadi adapun meskipun reguler, tapi nggak semuanya kenaikan pangkat reguler yang dapat diotomasi, karena ada pengecualian, yaitu PNS penugasan karena harus ada dokumen praktek penugasan dari BKN ya. Kemudian sedang tugas belajar. Nah, ini sedang tugas belajar juga dikecualikan kenaikan pangkat otomatis. Kemudian yang pindah golongan karena membutuhkan dokumen tadi STLUD ya, surat tanda lulus ujian dinasnya, karena mengalami pindah golongan. Kemudian jadi dari BKN memberikan data prediksi ya, forecasting ya untuk kenaikan pangkat otomasi kepada instansi, kemudian instansi melengkapi datanya, kemudian running ya,
running, kemudian nanti PKN akan memverifikasi. Jadi tanpa dokumen ya, tanpa dokumen, dan nanti PKN mengajukan nota persetujuannya tanda tangan Direktur Pengadilan Kepangkatan. Ini untuk kenaikan pangkat reguler yang KPO ya, jadi semakin memudahkan sebenarnya. Harapan kami sih bukan hanya reguler yang hanya 4 tahunan, termasuk semua reguler ya, penugasan ya, yang sedang tugas belajar yang sebelumnya jabatannya adalah jabatan pelaksana dan kemudian yang pindah golongan, semua bisa otomasikan, termasuk KP pilihannya, jabatan fungsional dan pilihan-pilihan yang lainnya. Harapan kami akan meningkat ya, akan meningkat sesuai dengan perkembangan zaman dan kemudahan teknologi informasi. Jadi semua akan otomasi ya di harapan kami. Itu sekarang mungkin kami akan menjelaskan sedikit aja ya untuk kenaikan pangkat pilihan ya. Untuk pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan pelaksana ya, jabatan struktural dan jabatan fungsional. Untuk jabatan fungsional mungkin nanti akan dibahas oleh Pak Anton ya, rekan kami. Untuk jabatan fungsional lebih mendalam oleh Pak Anton. Mohon izin saya mungkin untuk jabatan strukturalnya, bahwa untuk jabatan struktural yang menjadi dokumen mandatori ya, dokumen amanat SK jabatan strukturalnya ya, dan juga super pelantikannya ya, surat pernyataan pelantikannya. Kemudian riwayat jabatan struktural juga harus diupdate ya, harus diupdate oleh instansi ya. Karena instansi diberikan kewenangan untuk mengupdate riwayat jabatan, riwayat angka kredit, kemudian riwayat unit organisasi, kemudian riwayat-riwayat yang menjadi kewenangan instansi bisa dilakukan secara mandiri oleh instansi. Adapun riwayat-riwayat yang membutuhkan persetujuan dari PKN, maka harus diajukan ke PKN seperti riwayat pendidikan, kemudian riwayat gelar, dan juga riwayat pangkat dan golongan. Untuk mandatori untuk jabatan struktural, SK jabatan struktural dan super pelantikannya, kemudian SKKP terakhir dan SKP 2 tahun terakhir. Dan mungkin ini untuk yang jabatan struktural, mungkin yang sharing yang sering kita temui adalah kenaikan pangkat yang di bawah jenjang ya. Kalau yang di bawah jenjang kita pahami bersama bahwa ketentuannya satu tahun dalam jabatan strukturalnya dan minimal 1 tahun dalam KP terakhirnya, atau minimal telah 4 tahun KP terakhirnya. Dan ada perbedaan antara pada saat 4B ke bawah dan 4C ke atas ya. Apabila 4B ke bawah, karena 4 tahunnya bisa tem TKP ketemu tem TKP. Misalkan satu tingkat di bawah jenjang, eselon 4A misalkan sebagai pengawas, eselon 4A masih 3B ya, karena jenjang terendah adalah 3C, penata 3C, dan tertinggi adalah penata tingkat 1 3D. Maka satu tingkat di bawah jenjangnya adalah penata muda tingkat 1 3B. Nah, untuk yang 4B ke bawah, kenapa bisa dilakukan TMTKP ketemu TMTKP? Karena pendidikannya S1, meskipun tidak diangkat dalam jabatan, misalkan tidak dalam jabatan struktural pun bisa naik pangkat karena pendidikannya S1 sampai dengan penata tingkat 1. Tetapi akan berbeda dengan kenaikan pangkat 4C ke atas. Misalkan eselon 2A CPTP eselon 2A pangkatnya masih pembina tingkat 1 4B, karena jenjang untuk eselon 2 adalah terendah adalah pembina utama muda 4C dan tertinggi adalah pembina utama madya 4D. Maka satu tingkat di bawah jenjangnya adalah pembina tingkat 1. Nah, ini apabila belum terpenuhi 1 tahun dalam jabatan strukturalnya, nah ini bisa dengan 4 tahun KP terakhirnya tetapi saat dilantik. Maka ini akan mendapat keuntungan yang misalkan 4B-nya sebagai kepala bidangnya ya, misalkan kepala bidangnya sudah lebih dari 4 tahun. Nah, begitu dilantik untuk eselon 2A-nya, CPTP-nya, maka tidak usah menunggu 1 tahun dalam jabatannya, tetapi bisa menggunakan 4 tahun KP terakhirnya. Ini menghitungnya saat dilantik. Apabila lebih dari 4 tahun, saat dilantik lebih dari 4 tahun, maka ini bisa diberikan. Jadi tidak perlu menunggu 1 tahun dalam
jabatannya. Nah, ini sedikit terkait dengan kenaikan pangkat penyusun ijazah ya, bahwa sesuai dengan Kepka 12 tahun 2002 dan juga diperkuat dengan Peraturan Kepala BKN nomor 33 tahun 2011 ya, tentang pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh ijazah atau STTB. Nah, ini sebagai dokumen mandatori, tentunya SK tugas belajar atau izin belajarnya harus ada ya. Kemudian ijazah dan asli ya, asli ijazah dan transkripnya harus ada. Kemudian uraian tugas jabatan yang ditandatangani minimal CPT yang bidangi kepegawaian. Kemudian STLU-KP ya, surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat, dan tentunya SKKP terakhir, SKP 1 tahun terakhir. Jadi SKKP terakhir ini minimal 1 tahun ya, 1 tahun KP terakhir. Ini dokumen yang harus dipenuhi. Karena kenaikan pangkat penyusun ijazah ini kenapa harus melampirkan uraian tugas jabatan ini, karena di ketentuan bahwa harus tersedia lowongan. Ini ya. Kemudian untuk kenaikan pangkat sedang tugas belajar ini, untuk kenaikan pangkat sedang tugas belajar sebagai dokumentatori, SK tugas belajarnya, kemudian surat keputusan perpanjangan tugas belajar. Apabila belum selesai dan diperpanjang tugas belajarnya, maka dipastikan sebagai PNS aktif ya, PNS karya siswa maupun PNS tugas belajar. Jadi misalkan ada perpanjangan, harus melampirkan perpanjangan double-nya. Ini memastikan bahwa PNS tersebut memang sedang tugas belajar. Dan ini ada mekanisme tersendiri ya untuk usul kenaikan pangkatnya. Ini bagi yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional maupun struktural. Ini menggunakan kenaikan pangkat sedang tugas belajar, karena nanti kami akan meminta, BKN akan meminta SK pemberhentian jabatan fungsionalnya bagi tugas belajar beasiswa dan diberhentikan. Namun demikian, dengan ditetapkannya SMN-PAN 28 tahun 2021, ada tugas belajar yang dibiayai atau beasiswa baik dari APBN, APBD maupun sumber sah lainnya, itu tidak diberhentikan. Jadi sesuai dengan kebutuhan organisasi boleh tidak diberhentikan. Nah, ini berarti mekanismenya bukan di sini, berarti di apa namanya, kenaikan pangkat JF ya, kenaikan pangkat jabatan fungsional ya, fungsional umum ya, karena tidak diberhentikan. Seperti itu. Kemudian di SKKP terakhir dan juga SKP 2 tahun terakhir minimal baik ya, atau sesuai ekspektasi. Ini singkat saja KPLB, terkait dengan KPLB yang dulu aturan lama di Peraturan Kepala BKN nomor 29A tahun 2007, KPLB hanya diperuntukkan untuk jabatan pimpinan tinggi dan juga JA, jabatan administrator, pengawas dan pelaksana. Ini Perka 29A tahun 2007. Dengan perkembangan kebijakan, kemudian ditetapkanlah Kepala BKN nomor 5 tahun 2022 bahwa jabatan fungsional dan yang mendapatkan anugerah ASN diberikan KPLB. Ini kami pikir juga udah ini ya, sudah memperbarui ya aturan lama ya. Kalau dulu hanya CPT dan CA, sekarang dengan aturan baru ini jabatan fungsional diberikan KPLB. Tentunya untuk jabatan fungsional ini juga tidak memperhatikan akreditnya ya, atau kenaikan jenjang jabatannya. Misalkan 3D ke 4A seorang jabatan fungsional mendapatkan KPLB. Jabatannya muda, pangkatnya penata tingkat 1, 3B, mendapatkan KPLB belum 200 ya untuk ke 4A-nya, dan belum ditetapkan jabatannya. Ini karena KPLB ini ditetapkan KP-nya dengan pangkat setelah itu menyesuaikan dengan aturan, karena sudah pembina 4A, maka langsung bisa ikut uji kompetensi ke Madya, karena pangkatnya sudah 4A, ikut uji kompetensi Madya, baru nanti ditetapkan jabatan Madyanya. Jadi untuk KPLB ini tidak mempertimbangkan angka kreditnya, perolehan angka kreditnya, dan juga uji kompetensi dan pengangkatan dalam jabatannya. Setelah mendapatkan, baru menyesuaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini untuk
kelengkapan dokumennya ya, ini SK prestasi luar biasa baiknya ya, yang ditangani oleh PPK, tidak boleh diwakilkan ya atau didelegasikan. Kemudian ini untuk usulannya melalui CSN sesuai dengan periode kenaikan pangkat. Kalau yang untuk yang usul ke presiden ini yang oleh PPK ini untuk yang jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional utama ya. Jadi sama ya dengan yang kenaikan pangkat lainnya yang 3 jabatan ini melalui CAPP ya, melalui CAPP yang jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional jenjang utama. Kemudian narasi uraian prestasi kerja luar biasa sesuai dengan kriteria surat edaran BKN ya nomor 3 tahun 2023 ya. Di sana ada kriteria dan juga mekanismenya ya di aturan tersebut. Silakan termasuk instansi diberikan untuk membentuk tim KPLB instansi. Itu semua ada di SE BKN ya nomor 3 tahun 2023 termasuk perolehannya ya harus berapanya. Kemudian SKP 1 tahun terakhir harus bernilai sangat baik ya atau di atas ekspektasi atau ekspektasi khusus pimpinan ya. Kemudian pas foto terbaru, kemudian SKKP terakhir dan SK jabatan terakhir dan super pelantikannya, kemudian ini bukti pendukung seperti foto, video, dan artikel dan lainnya yang terkait dengan prestasi kerja PNS. Ini tata cara pengusulannya untuk KP 4B ke bawah, 4C termasuk yang KP 4C ke atas ya, PPK oleh pejabat-pejabat kepegawaian melalui CSN. Ini yang 4C yang sesuai dengan Kepres 53 2014 berarti yang selain CPT utama ya, CPT madya dan jenjang utama, ini melalui CSN. Tapi untuk yang 4C ke atas yang memiliki jabatan fungsional utama, CPT pimpinan tinggi madya dan fungsional utama melalui SIAPP, Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintah Seknek ya, ini punya Seknek berkolaborasi dengan CSN. Kemudian penetapan perteknya secara digital, kemudian penetapan SK-nya juga secara digital. Dan ini diharapkan e-kinerja PKN harus sudah menggunakan ya, instansi sudah menggunakan e-kinerja PKN diharapkan seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Tina. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon menunggu sebentar karena kami akan memperdengarkan lagu kebangsaan ya. Jadi kita tunda sebentar.
Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah pemaparan dari pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Dwi Noviantono, Esos MM, yang biasa kita sapa dengan Pak Anton. Beliau adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli media pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. Pada kesempatan yang baik ini, beliau akan memaparkan materi terkait kenaikan pangkat pejabat fungsional, di mana jabatan fungsional sangat berkaitan erat pada perhitungan angka kredit yang diperoleh dari penilaian kinerja. Kepada Bapak Anton, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tina. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari teman kami, rekan kami tadi Pak Ari, Bapak Ibu, mohon izin saya hanya akan menyambung khusus di mohon izin untuk cek dulu apakah saya terdengar Bapak Ibu. Agak kurang terdengar jelas Pak, mungkin dinaikkan volumenya. Cek. Sudah bisa terdengar Mbak Tina? Sudah Pak, sudah, silakan. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin. Biasa sekali ya, kami mengapresiasi teman-teman dari Pusbang mengadakan kegiatan seperti ini karena bisa memberikan wawasan ya rekan-rekan sekalian yang mungkin keterbatasan informasi sehingga pada saat proses mungkin ada pelayanan kepegawaian mungkin ada kendala-kendala juga mengalami keterlambatan barangkali yang harapan kami sebenarnya setelah ada inovasi-inovasi yang sudah berjalan saat ini, harapan kita sebenarnya sudah ingin sekali memberikan kecepatan pelayanan kepegawaian, khususnya dalam hal adalah kenaikan pangkat di direktorat kami. Mungkin menyambung saja dari apa yang disampaikan Pak Ari tadi. Pak Ari sudah menyampaikan panjang lebar ya terkait kenaikan pangkat, mulai dari kenaikan pangkat reguler dan beberapa kali pilihan. Mungkin saya lebih fokus untuk ke jabatan fungsional karena di mana saat ini ya Bapak Ibu jabatan fungsional itu kalau boleh kami bilang merupakan jabatan yang dilirik lah kalau boleh kami sampaikan ya karena beberapa mungkin semacam kemudahan-kemudahan atau privilege yang kita dapat ketika seorang menjadi jabatan fungsional, baik itu mulai dari kenaikan pangkatnya, kemudian batas usia barangkali seperti itu ya, sehingga saat ini banyak sekali teman-teman dari baik itu pelaksana ataupun TA yang beralih menjadi jabatan fungsional. Pun demikian juga ketika memang ternyata ada kebutuhan organisasi sehingga kita beralih dan kutip ya mungkin kita menjadi penyetaraan seperti apa. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah muncul ya Bapak Ibu, mohon izin. Latihan sudah muncul itu share screen saya. Sudah Pak, sudah mungkin di print preview ya Pak. Oke. Oke, baik. Kita masuk ke pembahasan kita saat ini bahwa kita tahu bahwa jabatan fungsional ini banyak sekali ya kalau kami bilang ini kurang lebih sekitar 160 berapa something seperti itu jenis-jenis jabatan fungsional yang dimana sebelum berlakunya Permen PAN 13 2019 dan Permen PAN 1 2023 ini kita seringkali dihadapkan banyak sekali aturan-aturan karena di samping setiap jabatan fungsional itu ada Permen PAN masing-masing ditambah juga dengan aturan dari instansi pembina. Kemudian ditambahkan lagi aturan pelaksanaan menjadi peraturan bersama antara Kepala BKN dan instansi pembina terkait pelaksanaan untuk proses kenaikan pangkatnya, perhitungan kinerja seperti itu. Tapi sejak berlakunya, sejak diundangkannya Permen PAN 13 2019 dan sekarang sudah diperbarui menjadi Permen PAN 1 tahun 2023, ini sudah merupakan kalau boleh kami bilang ini peraturan sapu jagat ya karena
dari sekian ratus aturan-aturan yang mengatur tentang JF, ini sekarang hanya menjadi satu aturan saja. Karena secara umum benang merahnya itu hampir sama, hanya ada beberapa saja, sedikit saja terkait perbedaan-perbedaan ketika peraturan cek cek. Terdengar, Pak. Oh ya, Silakan. sip. Oke, makasih. Saya diingatkan dari sini katanya suara saya kurang terdengar. Oke, sampai di mana tadi? Oke, terkait Permen 1 bahwa sekarang semua sudah hanya untuk peraturan tentang JF itu hanya satu saja, sehingga ini mungkin mempermudah kita ya, terutama teman-teman di bagian pengelola kepegawaian. Mungkin kalau si pemangku JF-nya sendiri juga mungkin tidak terlalu banyak lagi kan untuk dilihat. Dan terutama ini teman-teman pengelola kepegawaian, baik itu di BKPSDM ataupun BKPP ataupun di instansi pusat, sehingga tidak harus banyak referensi untuk mengenai peraturan tentang JF, sehingga ini mungkin boleh kami bilang lebih sangat-sangat memudahkan. Mungkin teman-teman yang diangkat JF itu di bawah tahun 2019, Bapak Ibu, ya mungkin ini juga apa ya, ada kendala-kendala yang mungkin pada saat itu dirasakan oleh si pemangku JF, karena ketika kita bicara untuk proses kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang JF, kita salah satu syaratnya adalah memenuhi angka kredit. Dan kendala-kendala yang sering dijumpai sebelum berlakunya Permen 1 ini adalah karena kita mengumpulkan kredit itu kita menggunakan butir-butir kegiatan. Dan itu harus kita kumpulkan setiap tahun dan juga harus mengumpulkan eviden-eviden, sehingga ketika teman-teman JF ini akan mengumpulkan kredit selalu terkendala, boleh kami bilang banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi bagi JF ketika akan mengumpulkan kredit. Terlebih lagi ketika JF-JF ini adalah bukan di instansi pembina JF-nya, jadi akan menambah panjang lagi jalur yang harus ditempuh oleh pemangku JF ini ketika akan mengajukan kredit poin seperti itu. Sehingga di Permen 1 ini banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat-sangat memudahkan bagi pemangku JF, karena saat ini untuk penilaian pun sudah berdasarkan konversi dari SKP, berapa peringkatnya, tim penilai juga tidak ada lagi karena langsung menilaikan adalah atasan langsung. Nanti kita akan masuk ke sana, saya hanya opening sedikit saja. Eh, Sedikit saya ke belakang saja, mungkin untuk merefresh teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa JF ini secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori keterampilan dan kategori keahlian, di mana keterampilan ini terdiri dari pemula, terampil, mahir sampai dengan penyelia. Kemudian untuk jenjang keahlian ini mulai dari pertama sampai dengan jenjang utama. Kemudian golongan ruangnya demikian. Mungkin saya yang sedikit ya apa ya, memberikan info atau mungkin ya mengingatkan saja bagi Bapak Ibu, karena ada golongan ruang yang agak beririsan antara kategori keterampilan dan keahlian. Saya contohkan di ini jenjang mahir itu golongan ruang 3A dan 3B, kemudian 3C untuk penilaian itu 3C 3D. Ini beririsan dengan kategori keahlian pertama dengan muda. Golongan ruangnya sama, jadi hanya bedanya ini adalah kategori keterampilan keahlian. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu merasa mungkin ada rekan Ibu, saya contohkan misalkan untuk di jenjang ahli muda, di keahlian jenjang ahli muda, yang teman mungkin rekan Bapak Ibu ada yang pangkatnya sudah 3D, bisa naik pangkat ke 4A. Karena naik jenjang ke madya. Sementara ada rekannya yang penyelia itu 3D, kok dia tidak bisa naik pangkat. Kenapa? Karena memang di dalam kategori keterampilan pangkat puncak untuk eh, jenis kategori keterampilan adalah 3D. Jadi sehingga walaupun sama-sama 3D, ini berbeda perlakuan. Karena kalau di keterampilan, pangkat maksimal tertingginya adalah 3D, sehingga tidak akan bisa mungkin naik pangkat lagi ke 4A.
Jadi walaupun sama golongan role-nya, tapi karena kategori berbeda, ini menjadi berbeda perlakuannya seperti itu. Jadi ini refresh saja ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti ada tanda kutip lah mungkin cemburu kok yang ini bisa ini tidak, karena memang eh, jenis kategori jabatan Bapak Ibu memang berbeda seperti itu. Kemudian terkait mekanisme pengangkatan untuk JF. Di dalam Permenpan 1 2023 ini kita mengenal 4 kategori mekanisme untuk pengangkatan JF. Dalam hal ini kita bagi menjadi 4 mekanisme. Yang pertama adalah pengangkatan pertama kali. Untuk mekanisme pengangkatan pertama inilah dikhususkan bagi mereka karena untuk mengisi formasi. Jadi, Bapak Ibu ketika di CPNS mengisi formasinya memang untuk formasi JF, ini mekanismenya melalui pengangkatan pertama kali. Jadi, tidak ada alasan lagi karena mohon izin saya agak flashback sedikit karena sebelum Permenpan ini seringkali terjadi kendala, terutama mohon izin eh, instansi-instansi daerah yang seringkali tidak mengangkat JF-nya karena mungkin juga dulu terkendala karena beberapa Permenpan tadi yang saya sebutkan sebelumnya memang mensyaratkan diklat tertentu untuk bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional. Nah, berbeda hal dengan di Permenpan 1 ini, diklat jabatan ini adalah merupakan syarat jabatan, bukan syarat pengangkatan dalam jabatan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak mengangkat. Apakah diklat jabatan itu perlu? Perlu, tetap. Diklat jabatan tetap perlu dilaksanakan, hanya bukan lagi menjadi syarat untuk diangkat dalam jabatan. Jadi CPNS yang sudah prajabatan atau OJT 1 tahun kemudian diangkat PNS bisa langsung diangkat dalam jabatan fungsional. Kecuali ada jabatan-jabatan yang memang spesifik atau karakteristiknya ini membutuhkan syarat tertentu. Ada beberapa kalau nggak salah itu kami dapat info semacam polisi kehutanan kalau tidak salah itu memang mempersyaratkan diklat tertentu sehingga eh, mereka harus lulus dulu untuk diklatnya. Tapi secara umum jabatan fungsional tidak memerlukan untuk diklat jabatan ketika akan diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional. Ini khusus untuk pengangkatan melalui pengangkatan pertama dari PNS. Kemudian yang mekanisme kedua itu melalui perpindahan. Nah, perpindahan ini adalah dimungkinkan seorang dari jabatan administrasi atau sekarang kita mengenal jabatan manajerial seperti itu untuk pelaksana ataupun administrasi, JPT seperti itu dimungkinkan berpindah ke jabatan fungsional. Jadi eh, tadi saya sempat saya singgung ya karena sekarang ini JF ini merupakan jabatan yang kalau boleh kami bilang ini menarik lah seperti itu. Fenomenanya banyak sekali seperti itu. Jadi ketika seorang JF akan seorang JA ataupun pelaksana ataupun bahkan JPT pun akan berpindah ke jabatan-jabatan fungsional. Ini dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat-syarat tadi, mungkin dari syarat pendidikan, kemudian juga berapa masa ke pengalaman di bidang itu, dan yang utama adalah ketika perpindahan ini adalah batas usia. Jadi ada ketentuannya, batas usia maksimal untuk di jabatan tertentu itu berapa ketika akan beralih, dan terutamanya nanti adalah formasi jabatannya ada dan harus sudah lulus uji kompetensi. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian atau impasing. Ini juga dimungkinkan ketika pengangkatan JF melalui penyesuaian impasing ini ketika memang ada penetapan JF baru. Mungkin dalam suatu instansi karena kebutuhan sehingga memerlukan eh, jabatan fungsional baru. Jadi kita akan mengajukan jabatan fungsional dan itu sudah disetujui oleh Menpan dan turun formasi jabatannya, maka dimungkinkan diberikan penjelasan atau impasi. Kemudian yang kedua juga boleh jadi karena pengembangan atau apa ya kebutuhan dari JF tadi harus ada penyelesaian-penyelesaian. Saya contohkan kemarin di BKN ini analisa mungkin hanya bukan dari di BKN ya, ada mungkin karena pembinaannya di BKN ini analis kepegawaian. Analis kepegawaian ini karena kebutuhan semakin
berbeda karena perkembangan seperti itu, sehingga ini dirubah menjadi analis SDM aparatur. Ini juga dimungkinkan melalui mekanisme penyesuaian atau impasi. Nah, khusus yang seperti ini memang tidak diperlukan uji kompetensi lagi untuk penyelesaian ini karena hanya beralih dari jabatan A karena perkembangan sehingga dibutuhkan di jabatan B dan angka kreditnya kemudian bisa dibawa penuh, kemudian jenjangnya pun juga akan tetap dalam jenjang yang sama. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian karena kebutuhan ada kebijakan nasional. Seperti Bapak Ibu ketahui, tahun 2020 kemarin ya kita karena ada kebijakan nasional, ada pemangkasan birokrasi yang diharapkan bisa memberikan pelayanan lebih cepat untuk akselerasi pelayanan sehingga dilakukan pemangkasan birokrasi sehingga ada beberapa jabatan administrasi yang harus disetarakan menjadi JF. Contohkan dari eselon 3 administrator disetarakan menjadi madya, kemudian untuk eselon 4 pengawas itu disetarakan menjadi jabatan muda. Jadi ini karena memang ada kebijakan dari nasional seperti itu sehingga ini dimungkinkan diangkat langsung melalui penyesuaian atau penyetaraan atau impasi. Kemudian yang keempat, mekanisme adalah melalui promosi. Jadi promosi ini mungkin hampir sama dengan perpindahan, hanya kalau perpindahan jurusan tadi ketika berpindah itu setara dengan jabatan administrasinya, tetapi kalau promosi ini bisa setingkat lebih tinggi. Kita contohkan misalkan seorang pengawas eselon 4A, kemudian karena dinilai pimpinan mempunyai prestasi yang baik dan akan dipromosikan untuk ke jabatan fungsional, sehingga yang bersangkutan bisa langsung tidak dalam jabatan muda, tetapi langsung akan naik level menjadi langsung ke jabatan madya sepanjang syarat-syarat terpenuhi tadi. Prestasi kerja minimal 2 tahun sangat baik, kemudian juga lulus uji kompetensi dan pengalaman bidang tugasnya memang sudah berpengalaman minimal 2 tahun seperti itu. Jadi tidak harus setara dengan seperti perpindahan. Jadi kalau kita melalui mekanisme promosi ini bisa setingkat lebih tinggi dari jabatan yang diampu saat ini. Kemudian terkait kewenangan pengangkatan. Untuk pengangkatan, Bapak Ibu, JF ketika ditetapkan, maka ini menjadi kewenangan PPK untuk mangkat, mulai dari pemula sampai jenjang ahli madya. Kewenangan ini adalah seluruhnya ketika pengangkatan pemerintahan ini adalah kewenangan PPK masing-masing instansi. Khusus ahli utama ini adalah kewenangan presiden. Jadi untuk PPK itu dari jenjang pemula terampil itu seluruh sampai dari pemula sampai dengan penyelia, kemudian untuk keahlian itu pertama sampai dengan jenjang ahli madya. Dan ini boleh dikuasakan. Jadi walaupun sepenuhnya adalah kewenangan PPK, tapi ada beberapa yang boleh dikuasakan ke pejabat di bawahnya. Kalau di teman-teman di daerah mungkin bisa ke sekda yang mengangkat, tapi itu pun dibatasi karena untuk pejabat-pejabat yang diberikan kuasa itu hanya diberikan dari jenjang pemula terampil sampai jenjang ahli muda. Sementara khusus untuk ahli madya ini tidak boleh dikuasakan. Jadi mohon Bapak Ibu pengelola kepegawaian terutama daerah nanti tolong diingatkan lagi ya Bapak Ibu jangan sampai nanti karena kesibukan PPK ini semua dikuasakan ke pejabat di bawahnya tidak seperti itu. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi khusus madya ini tidak boleh dikuasakan. Ini adalah kewenangan PPK untuk pengangkatan dan pemberhentian. Kemudian tadi juga saya singgung, untuk jenjang ahli utama ini adalah menjadi kewenangan presiden. Jadi nanti dari instansi, baik PPK, instansi pusat ataupun daerah nanti menyampaikan langsung ke Sekretariat Negara dalam hal ini dan juga usulannya itu ke BKN juga untuk ditetapkan perteknya dulu sehingga nanti setelah pertek dari BKN selesai itu teman-teman di Setnek akan membuatkan SK kenaikan jenjang atau pengangkatan Jafung ahli utama. Kemudian tadi sempat singgung sedikit ya, karena ketika ada perubahan-perubahan tadi terkait Permenpan tentang JF
dan kemudian di Permenpan 1 kita tidak lagi bicara butir kegiatan, apakah masih diperlukan angka kredit untuk JF? Tentu masih, karena sampai saat ini angka kredit kita masih digunakan untuk jabatan final. Untuk apa seperti itu? Karena untuk angka kredit ini digunakan untuk sebagai dasar pengangkatan. Ketika seorang ditetapkan dalam JF, maka harus ditetapkan angka kreditnya. Karena nanti startnya dia dari mana untuk menghitung angka kredit ke depannya. Kemudian juga keperluan lainnya adalah untuk kenaikan pangkat. Jadi ketika sudah memenuhi syarat-syarat lain, kemudian angka kreditnya terpenuhi untuk bisa naik pangkat, maka yang bersangkutan untuk bisa diberikan kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang. Yang perlu saya ingatkan, mungkin Bapak Ibu mohon izin ya, karena seringkali kami mendapat pertanyaan seperti itu, saya sudah cukup angka kreditnya, kenapa saya tidak bisa naik pangkat? Jadi, angka kredit ini bukan satu-satunya syarat untuk naik pangkat bagi JF. Ini adalah salah satu syarat. Jadi, mohon izin ya Bapak Ibu, nanti ketika sudah terpenuhi angka kredit, boleh, tapi paling tidak ini salah satu syarat terpenuhi. Ada syarat-syarat lain, sehingga jangan nanti Bapak Ibu merasa ketika, oh saya sudah angka kredit terpenuhi, wah saya berhak naik pangkat, tidak seperti itu. Kita lihat dulu syarat-syarat yang lain. Demikian pula dengan kenaikan jenjang jabatan. Jadi ketika kreditnya nanti sudah terpenuhi, kemudian berapa masa kerja di sebelumnya, kemudian sudah lulus uji kompetensi, sehingga baru dapat dinaikkan kenaikan jenjang jabatannya. Nah, kemudian bagaimana penetapan angka kredit? Nah, ini tadi juga sempat saya singgung awal tadi bahwa ini cara penilaian sekarang ini berbeda dengan penilaian pada saat kita membuat dupak ya. Dulu dupak itu kita harus membuat tadi butir-butir kegiatan, kemudian eh, eviden-eviden yang harus disampaikan, dan mungkin kalau kita bukan di instansi pembina, kita berdinas itu jadi kita harus menyampaikan lagi ke tim penilai dari instansi pembina. Jadi rentangnya memang agak panjang. Tapi dengan sejak ditetapkan Permepan 1 ini sudah sangat-sangat dimudahkan ketika seorang JF akan membuat angka kredit. Karena yang menilai adalah ini adalah merupakan konversi dari predikat kinerja kita setiap tahun. Karena kita pasti ya Bapak Ibu ya, awal tahun itu kita membuat eh, kontrak kerja dengan pimpinan, kemudian akhir tahun kita dinilai predikat kita seperti apa. Itulah yang akan dikonversikan menjadi angka kredit. Jadi yang menilai adalah atasan langsung, kemudian nanti disampaikan ke pengelola kepegawaian, dan bisa diteruskan untuk tim penilai kinerja. Tim penilai kinerja ini kurang lebih seperti Baperjakat lah, kurang lebih seperti itu. Tadi yang sempat saya sampaikan bahwa PAK ini bukan satu-satunya syarat ketika akan diajukan untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan. Nanti tim penilai kinerja atau Bapak Cakat nanti melihat hal-hal yang lain. Bisa jadi karena eh, perilaku Bapak Ibu, atau mungkin pernah ada hukuman disiplin, atau kemudian presensi Bapak Ibu yang mungkin ada terkendala seperti itu. Ini yang jadi pertimbangan-pertimbangan juga ketika Bapak Ibu akan diajukan untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang. Jadi PAK ini hanya salah satu syarat ketika untuk kita mengajukan kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang. Kemudian konversi predikat kinerja secara umum di Permenpan 1 ini, karena ini merupakan konversi dari predikat kinerja, dalam Permenpan 1 sudah ditetapkan berapa nilai kuantitatif dari konversi angka kredit. Jadi sana ditetapkan bahwa ketika predikat kinerja kita sangat baik, maka nilai kuantitatif kita adalah 150%. Kemudian kalau kita prediksi baik, maka dinilai adalah 100%. Kemudian cukup, kurang, saya kurang, itu ada persentasenya persentase. Ini adalah sebagai dasar pengali ketika akan kita menilaikan berapa kredit poin yang kita peroleh dalam 1 tahun. Jadi nanti kita lihat berapa predikat kinerja kita berapa predikat kita ada apa, kemudian nilai kuantitatifnya seperti apa, nanti dikalikan kepada jenjang jabatan kita di situ nilai koefisiensi dalam setiap jenjang jabatan, sehingga langsung nanti akan mendapatkan, kita sudah bisa memprediksi nih. Kalau dulu mungkin dengan butir kegiatan-kegiatan kita mengajukan dupak,
kita mengajukan itu kita tidak tahu berapa yang akan disetujui angka kredit kita. Tapi kalau sekarang kita sudah mengajukan kita ketika sudah mendapat penilaian predikat kinerja dari pimpinan, kita sudah langsung tahu berapa sih poin kita sekarang. Jadi seperti itu. Itu sangat memudahkan karena sudah jelas predikat kinerja kita apa, berapa nilai koefisien kita dalam jabatan, kita sudah langsung tahu berapa kredit poin kita dalam 1 tahun. Kemudian dalam Permen 1 juga memungkinkan bahwa penilaian kinerja ini dapat dinilaikan secara proporsional ataupun periodik. Jadi, secara umum, ketika kita bicara konversi ke kredit adalah konversi dari SKP dalam tahunan, tapi dimungkinkan juga menilaikan secara proporsional atau periodik. Jadi tidak harus sampai tahun. Tapi yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan terutama pengelola kepegawaian adalah ketika akan menilaikan secara periodik atau proporsional ini adalah ketika hanya ada kebutuhan akan naik pangkat atau naik jenjang di dalam tahun berjalan. Saya contohkan, misalkan ketika saya punya kredit poin yang hanya kurang sedikit saja, saya tidak harus nunggu setahun lagi. Jadi saya tinggal memperhitungkan berapa sih ketika saya dinilaikan secara periodik. Misalkan dari triwulan pertama saya sudah menilaikan, kemudian saya kira-kira sudah cukup, ini boleh saya menilaikan. Karena kebetulan di tahun itu saya sudah bisa secara syarat memenuhi untuk diajukan untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang. Jadi ini boleh diperhitungkan secara periodik ataupun proporsional, tapi ketika hanya ada kebutuhan akan naik pangkat atau naik jenjang. Oke, untuk tahunan tetap secara konsep awal dari rohnya adalah konversi itu adalah 1 tahun. Tapi boleh dinaikkan ketika hanya ada kebutuhan naik pangkat atau naik jenjang. Kemudian bagaimana dengan seorang JF yang memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi? Nah, kalau kita bicara aturan yang sebelumnya penghitungan secara konvensional, maka ijazah itu kita lihat linear atau tidak dengan bidang tugasnya. Karena kalau linear berarti masuk ke unsur utama. Langsung saya contohkan misalkan JF ahli kemudian S1 kemudian memperoleh S2 dulu langsung dinilai pendidikan S1-nya 100 kemudian memperoleh S2 yang linear mendapatkan tambah 50 di unsur utama sehingga pendidikannya 50 kemudian menambah juga. Bagaimana kalau tidak linear dulu akan dinilaikan menjadi unsur penunjang. Jadi kalau S2 itu dihitung hanya 10 seperti itu. Tapi dengan Permenpan 1 ini kita tidak bicara linear atau tidak linear. Jadi dalam Permenpan 1 ini ketika seorang JF memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi, pendidikan formal dalam ini Bapak Ibu ya, pendidikan formal setingkat lebih tinggi, maka akan diberikan tambahan angka kredit 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi melihat linear atau tidak. Tidak bicara seperti itu. Jadi ketika perolehannya itu sesuai, maksudnya artinya keabsahan ijazah Bapak Ibu ya, itu absah, nanti diajukan ke kita untuk diajukan pencantuman gelar, dan itu setelah mendapat pencantuman gelar, maka dapat diklaim angka kreditnya menjadi 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ini contoh penghitungan angka kredit. Tadi sempat saya singgung, ketika bicara tahunan, kita melihat predikat kinerja kita seperti apa. Ketika kita dinilai pimpinan, mendapat kinerja tadi sempat saya singgung tadi bahwa predikat kita sangat baik. Saya contohkan di sini ini kebetulan saya contohkan adalah predikat kinerjanya sangat baik sehingga predikat presentasi predikat kinerja tadi 150%, kemudian dinilaikan koefisien kredit angka kredit tahunan. Ini kebetulan contohnya ini adalah jenjang pertama ya 12,5 sehingga angka kreditnya sudah muncul 18,75 seperti itu. Jadi ini contoh saya Bapak Ibu ya, tapi paling tidak Bapak Ibu tahu sudah bisa memprediksi berapa kredit poin yang Bapak Ibu peroleh dalam setiap tahun. Jadi berapa predikat kinerjanya tadi menjadi kuantitatifnya berapa persen, kemudian dikalikan nilai koefisien dari jenjang jabatan Bapak Ibu sendiri, kemudian muncullah angka kredit dalam 1 tahun itu. Kemudian yang selanjutnya ini contoh
penghitungan secara proporsional ataupun periodik, ini rumusnya adalah jumlah bulan penilaian dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun, kemudian dikalikan persentase juga tadi, kemudian dikalikanlah ke koefisien dari setiap jenjang jabatan. Jadi kalau sini Santo contohkan, ini adalah penilaian triwulan ya, 3 bulan, maka rumusnya 3 bulan dibagi 12, ini 1 tahun, dikalikan presentasi kinerja Bapak Ibu, kemudian dikalikanlah eh, nilai koefisien dari setiap jabatan. Maka muncullah angka kredit secara periodik. Nah, tapi Bapak Ibu izin ya, tadi saya selalu mengingatkan bahwa untuk periodik ini hanya boleh dinilaikan ketika akan ada kebutuhan untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang di dalam tahun berjalan. Sehingga kalau tidak ada di dalam kebutuhan untuk KP atau KJ di dalam tahun berjalan, maka penilaiannya adalah kembali ke penilaian secara tahunan. Nah, seringkali kami sebagai verifikator, seringkali mendapat masih ada beberapa lah, mungkin beberapa instansi yang menilaikannya itu dikumulatifkan. Jadi dari instansi itu menilaikan predikat kinerja TW1, TW2, TW3, TW4 ini dikumulatifkan. Ini tidak seperti itu konsepnya. Jadi karena eh, ketika kita bicara konversi SKP ini adalah nilai tahunan sehingga bukan untuk kumulatif dari penilaian predik-predik seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi boleh menilaikan ketika hanya ada akan kebutuhan tambahan di kebutuhan KP atau KJ di dalam tahun berjalan. Jadi tetap ya Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan ke teman-teman instansi ini, terutama nanti pengelola pegawaian ya, nanti ketika mengajukan grade ini tetap tahunan. Tambahannya boleh ketika di dalam tahun berjalan itu dinilaikan secara periodik. Kemudian ini adalah dibesarkan ini adalah apa ya, daftar saja ini ke kebutuhan-kebutuhan bahwa ini nilai koefisien dari setiap jenjang. Di sini dari jenjang keterampilan ini pemula ini koefisien integritasnya ada 3,7, kemudian terampil itu 5, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ini adalah sebenarnya adalah minimal untuk kenaikan pangkat. Jadi untuk jenjang pemula 2A yang akan naik pangkat ke terampil 2B, maka nilai kumulatifnya yang dibutuhkan adalah 15 poin. Kemudian untuk jenjang terampil dari 2B sampai dengan 2D, ini kebutuhan untuk kenaikan pangkatnya adalah 20 poin. Jadi ketika dari 2B terampil akan naik ke 2C, maka angka kredit minimal yang dibutuhkan adalah 20 poin. 20 poin. Bolehkah lebih? Boleh. Dimungkinkan lebih. Dan kelebihan ini masih boleh bisa dihitung untuk kenaikan pangkat selanjutnya, sepanjang masih di dalam jenjang jabatan yang sama. Kan seperti itu. Jadi kelebihan angka kredit masih seandainya ada kelebihan, ini masih bisa dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat berikutnya sepanjang masih dalam jenjang yang sama. Kenapa? Karena kalau ini nanti sudah naik jenjang, maka ini tidak bisa diperhitungkan. Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, ini contoh tadi ketika seorang JF mendapatkan setingkat lebih tinggi, ini contohnya Saudara Desi, pendidikannya S1, pangkat golongan ruangnya penata muda 3C, jabatannya ahli muda. Ketika memperoleh ijazah S2, maka nilai penambahan pendidikannya adalah 25% dikalikan dari jumlah kebutuhan kenaikan pangkat, karena jenjang muda ini minimal 100 untuk kenaikan pangkatnya, maka 25% dikalikan 100 menjadi 25 pangkat kredit. Jadi yang bersangkutan ini dapat tambahan di samping konversi SKP, yang bersangkutan juga dapat penambahan dari nilai pendidikan sebanyak 25%. Kemudian ada ketentuan juga di dalam Permenpan 1 bahwa ketika seorang JF yang telah memenuhi angka kredit kebetulan bersamaan dengan akan naik jenjang, KP-nya akan bernaik jenjang, maka diwajibkan untuk naik jenjang lebih dahulu. Jadi ini sudah sangat-sangat ditegaskan di Permenpan 1. Oh, saya mungkin sedikit saya terlewat ya. Jadi syarat untuk kenaikan pangkat, kita masuk sekarang kenaikan pangkat untuk
jabatan fungsional. Jadi ini masih belum ada perubahan signifikan dari aturan yang sebelumnya karena ini masih sama dengan mengacu dengan KPK 12 tahun 2002 bahwa untuk kenaikan pangkat JF itu paling kurang 2 tahun dalam pangkat terakhir, kemudian memenuhi angka kumulatif untuk kenaikan pangkat, dan nilai predikat kinerja sekurang-kurangnya 2 tahun bernilai baik. Jadi ini adalah syarat mutlak ketika seorang JF akan naik pangkat. Jadi kalau mutlaknya adalah tadi 2 tahun minimal dalam pangkat terakhir, kemudian angka kumulatif terpenuhi, kemudian nilai predikat kinerja sekurang-kurangnya baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, khusus tadi nilai ketentuan tadi yang saya sampaikan bahwa ketika seorang JF akan naik pangkat yang kebetulan akan bersamaan dengan naik jenjang, maka ketentuan di Permenpan 1 ini mewajibkan harus naik jenjang lebih dahulu. Jadi tidak bisa ketika akan naik pangkat bersama dengan jenjang tapi tidak naik jenjang, maka ini tidak bisa kita berikan. Jadi saya contohkan misalkan JF pertama golongan ruang 3B, kemudian masa kerja sudah 22 tahun atau lebih, kemudian kerja sudah terpenuhi, nilai kinerja juga sudah terpenuhi, maka yang bersangkutan bisa diajukan kenaikan pangkat. Karena akan naik pangkatnya ke 3C, 3C itu adalah jenjang muda, maka yang bersangkutan wajib ikut uji kompetensi dulu dan naik jenjang, baru bisa naik pangkat ke golongan ruang 3C dalam jenjang muda. Kemudian yang kedua, ketentuan tadi sempat saya singgung bahwa kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang ini masih boleh diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Jadi kelebihan-kelebihan angka kredit yang kita punya, ketika kita naik pangkat tapi belum naik jenjang, maka angka kredit kita masih bisa diperhitungkan untuk tambahan kenaikan pangkat berikutnya. Kemudian poin ketiganya adalah kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan kebetulan naik jenjang, maka tidak bisa diperhitungkan kembali. Jadi seperti Pertamina ya Bapak Ibu, kita kembali ke nol. Jadi ketika yang bersangkutan naik pangkat dan kemudian naik jenjang, maka angka kreditnya, kelebihan-kelebihan yang kita punya tidak bisa diperhitungkan. Jadi ketika naik jenjang, maka start kita nol. Maka ini berbeda penilaian angka kreditnya ketika kita dengan konvensional dulu kan nilainya tuh bisa beratus-ratus ya, mungkin untuk jabatan tertentu malah sampai 1.000 kalau nggak salah itu. Kita ada beberapa jabatan lah yang sampai dengan ribuan itu kreditnya. Tapi dengan menggunakan mekanisme dengan Permenpan 1 ini, angka kredit maka tidak akan sebesar yang konvensional itu. Karena setiap kali kita naik jenjang maka startnya adalah mulai dari nol lagi. Kemudian ada ketentuan juga dalam Permenpan 1 ini, PNS pengangkatan pertama yang belum diangkat dan dilantik ke dalam JF tidak bisa diberikan KP reguler setingkat lebih tinggi sebelum dilantik atau diangkat. Jadi memang sebelum Permenpan 1 ini keluar, beberapa tahun belakang itu dulu ada kebijakan. Jadi karena memang ketika formasi CPNS itu JF tapi tidak bisa diangkat karena tadi ada syarat-syarat jabatan yang belum terpenuhi sehingga tidak bisa diangkat dalam JF. Tapi bagaimana dengan pengembangan karirnya sehingga pada saat itu sempat diberikan kebijakan dapat diberikan kenaikan pangkat reguler 1 kali. Jadi ketika JF belum diangkat karena syarat-syarat tertentu sehingga belum diangkat dalam JF. Kemudian sudah 4 tahun, itu bisa kebijakan pada saat itu diberikan kenaikan pangkat reguler 1 kali. Tapi dengan sejak Permenpan 1 ini tidak ada alasan karena tadi karena untuk pengangkatan JF pun sekarang sudah tidak ada mempersyaratkan semacam diklat lah yang tadi diklat jabatan ini. Kecuali jabatan tertentu tadi ya ada beberapa yang mungkin ekstra. Tapi memang kita selalu mendorong bahwa instansi ketika ada kondisi seperti itu kita selalu mendorong untuk segera dilaksanakan diklat-diklat. Karena itu hanya beberapa saja yang mensyaratkan untuk mengikuti diklat jabatan tadi, yang jabatan-jabatan yang memang ternyata spesifik lah, tapi secara umum sudah tidak dipersyaratkan. Kemudian untuk kenaikan jenjang, syaratnya adalah sekurang-kurangnya adalah 1 tahun. Jadi berbeda dengan kenaikan pangkat ya Bapak Ibu. Kalau naik pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun, tapi untuk kenaikan jenjang ini sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian angka kredit terpenuhi untuk naik jenjang,
dan wajib sudah lulus hukum. Jadi ini kewajiban ketika akan naik jenjang itu sudah wajib hukum. Hukum terpenuhi, akreditasi terpenuhi, 1 tahun bisa diberikan kenaikan jenjang. Tapi yang terutama adalah ketersediaan formasi. Jadi ini memang apa? Nah, melihat syarat-syarat tadi saya bilang tadi ini akad kredit itu salah satu syarat seperti itu. Tapi kita melihat ketersediaan formasi karena memang tidak semua formasi itu sampai dengan jenjang tertentu ataupun juga memang ternyata di instansi tersebut memang banyak pemangku jabatan itu sehingga ya memang mau tidak mau kita dalam tanda kutip ya kita harus bersaing untuk dalam kinerja ya artinya bersaing sehat artinya kita sesama pemangku JF jabatan kita sama ternyata formasinya tersedia hanya beberapa. Nah, inilah kita berlomba-lomba meningkatkan kinerja sehingga predikat kinerja bisa lebih baik sehingga kita bisa akan naik jenjang lebih dahulu dari teman-teman. Artinya inilah tantangan-tantangan kita sebagai JF seperti itu. Jadi bukan bukan kita bersaing tidak sehat ya, tapi kita bersaing sehat meningkatkan kinerja sehingga penilaian kita kinerja kita sangat baik. Jadi tidak harus menunggu sampai sekian tahun untuk bisa naik pangkat ataupun naik jenjang. Mekanismenya dari PPK mengajukan untuk mengikuti uji kompetensi kalau instansi pembina seperti itu nanti instansi pembina ketika sudah melaksanakan pelaksanaan uji kompetensi dan dinyatakan lulus nanti rekomendasi seperti apa PPK yang tadi menetapkan untuk kenaikan jenjangnya tadi ya batas-batasannya tadi sudah saya singgung di awal ya yang dilakukan PPK ketika akan menetapkan kenaikan jenjang. Kemudian ini privilege juga kalau boleh kami bilang. Ini kemudahan-kemudahan bagi pemangku JF. Dengan berlakunya Permen 1 tadi di awal saya sudah singgung, ketika akan naik pangkat dan kebersamaan dengan naik jenjang, maka wajib harus naik jenjang dulu. Tapi dalam Permen 1 ini juga memberikan pengecualian. Pengecualiannya apa? Yang bersangkutan boleh naik pangkat dulu tanpa naik jenjang. Sepanjang syarat-syarat sudah terpenuhi diusulkan naik pangkatnya sedikit tinggi yang bersangkutan sudah memenuhi akad kredit kemudian pangkat terakhir itu 2 tahun sekurang-kurangnya kemudian sudah lulus uji kompetensi kemudian yang bersangkutan kita lihat ada atau tidak dari mana kami melihatnya ketika yang bersangkutan jenjangnya terisi. Jadi di sini adalah ketentuannya tidak tersedia dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi. Tidak tersedia dalam hal ini yang dimaksud adalah bukan tidak ada formasi jabatan. Ya, Bapak Ibu tolong izin saya mengingatkan terutama kepala pegawaian yang dimaksud seperti ini adalah yang bersangkutan bisa naik pangkat setingkat lebih tinggi tanpa naik jenjang. Ini kita melihat adalah ketersediaan formasi. Artinya formasi itu tersedia, tetapi di sana sudah penuh. Jadi formasinya itu ada, tetapi sudah penuh. Sehingga yang bersangkutan ini, si JF tadi yang sudah syarat-syarat terpenuhi, sudah lulus uji kompetensi dan sudah lain-lain terpenuhi, ini bisa naik pangkat dulu tanpa harus naik jenjang diberikan paling banyak 1 tingkat 1 kali seperti itu. Jadi hanya 1 kali saja diberikan kenaikan pangkat yang seperti ini sambil menunggu nanti mungkin di jenjang tadi mungkin ada yang beralih ataupun ada yang pensiun seperti itu sehingga nanti ketika formasinya lowong yang bersangkutan baru boleh dinaikkan jenjangnya seperti itu karena syarat-syarat sudah terpenuhi. Hanya saja ini kita berikanlah, paling tidak kita berikan apresiasi lah penghargaan sehingga boleh naik pangkat setingkat lebih tinggi tanpa harus menunggu naik jenjang karena formasinya sudah terisi penuh. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi juga disinggung oleh Pak Ari juga ini terkait dengan kenaikan pangkat. Saya kira ini juga memberikan peluang-peluang lebih, terutama untuk JF tadi ya. Kalau kami bilang, kenapa? Karena JF tadi dimungkinkan menilaikannya secara periodik. Jadi ketika sudah terpenuhi, kemudian hanya ada kekurangan sedikit, kita bisa tambahkan, kita lihat mana periode terdekat. Ketika periode terdekatnya ini ada di Februari, mungkin di terakhir Desember bisa, atau di April seperti itu, ada kekurangannya, ini boleh menilaikan. Sehingga ini kan memberikan peluang-peluang yang lebih untuk JF ketika akan mengembangkan karirnya. Jadi ini juga apa ya, kita simultan lah ketika ini dinamika perubahan
regulasi terkait JF sehingga dimungkinkan penilaian seperti itu, maka keluarlah Perkepeken 4 2003 yang ini dapat mengakomodir lah untuk kenaikan pangkat dari pemangku JF. Mungkin catatannya hanya ini ada kecil-kecilan. Artinya di dalam perka ini kita tetapkan periode kenaikan pangkat itu menjadi 6 kali. Di luar itu adalah untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian kita tidak artinya dikecualikan dari periode ini, karena untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian itu bisa kapanpun, karena kenaikan pangkat pengabdian itu bisa diberikan pada saat di bulan-bulan sampai dengan yang bersangkutan berdasarkan tanggal lahir. Pun demikian bagi seorang diberikan kenaikan pangkat anumerta ketika yang bersangkutan dinyatakan tewas, kemudian diberikan kenaikan pangkat anumerta, ini tidak terikat dari periode kenaikan pangkat dalam Perka 4 tahun 2023. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian barangkali mungkin ada yang kurang, tapi kami masih membuka ruang karena ini kita sharing ya Bapak Ibu. Kami masih memberikan ruang bagi Bapak Ibu ketika akan ada yang kita diskusikan ataupun mungkin ada yang kurang jelas, nanti kita akan membuka ruang untuk diskusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita mendengar ya pemaparan yang luar biasa dari para pembicara kita, dari mulai Pak Ari sampai dengan Pak Anton, saya akan membuka 2 sesi tanya jawab yang telah saya sortir dari Slido ya. 1 sesi sebanyak 3 pertanyaan. Untuk memudahkan, setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh para pembicara. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin ini dari materinya Pak Ari Herwanto ya. Jadi ada pertanyaan yang pertama adalah, jika PNS sedang tugas belajar bertepatan dengan kenaikan pangkat, apakah tetap mendapatkan kenaikan pangkat atau ditunda hingga yang bersangkutan kembali aktif? Silakan Pak Ari untuk dijawab. Terima kasih Bu Tina atas pertanyaan pertama terkait dengan PNS sedang tugas belajar dan mengajukan kenaikan pangkatnya. Jadi sesuai dengan keputusan Kepala Bagian nomor 12 tahun 2002 bahwa kenaikan pangkat reguler diberikan kepada termasuk PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, tetapi yang sebelumnya menduduki jabatan pelaksana. Namun demikian pada prakteknya juga diberikan juga kenaikan pangkat sedang tugas belajar bagi pejabat fungsional. Nah, ini mekanisme untuk yang sebelumnya pejabat fungsional melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan atau yang mendapatkan beasiswa ya dibiayai APBN maupun APBD maupun sumber sah lainnya akan naik pangkat. Berarti ketentuannya adalah minimal 4 tahun KP terakhirnya. Kemudian jabatannya jabatan PNS tugas belajar karena jabatan fungsionalnya sudah diberhentikan ya. Ini khusus bagi yang diberhentikan karena ada PNS tugas belajar sesuai dengan SMN PAN 28 2021 boleh tidak diberhentikan. Nah, ini apabila mendapatkan beasiswa kemudian dibiayai oleh APBD kemudian tidak diberhentikan, berarti mekanismenya yang menggunakan JF normal. Tapi ini khusus yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya ataupun jabatan strukturalnya, maka diberikan penghargaan kenaikan pangkat apabila sebelumnya jabatan fungsional atau struktural, maka menggunakan mekanisme kenaikan pangkat sedang melaksanakan tugas belajar. Dokumen yang harus dilampirkan adalah yang pertama adalah SK tugas belajar, surat keputusan tugas belajar yang ditandatangani oleh PPK ya. Kemudian apabila
apabila yang bersangkutan telah selesai, maka harus melampirkan SK perpanjangan tugas belajarnya, karena untuk mendapatkan kenaikan pangkat sedang tugas belajar, berarti posisinya memang PNS sedang melaksanakan tugas belajar. Jadi belum diaktifkan ya, belum diaktifkan. Karena nanti ada kenaikan pangkat setelah selesai tugas belajar juga ada. Tapi kasus yang ini yang menjadi pembahasan yang ditanyakan ini adalah sedang tugas belajar dan mungkin sebelumnya menduduki jabatan fungsional atau jabatan struktural. Maka mekanismenya menggunakan mekanisme kenaikan pangkat sedang melaksanakan tugas belajar. Jadi ketentuannya adalah minimal 4 tahun KP terakhir, melampirkan SK tubelnya, perpanjangan tubelnya, SKKP terakhir, kemudian nanti diajukan ke BKN sesuai dengan periodisasi kenaikan pangkatnya. Jadi ini tidak perlu setelah aktif ataupun sudah selesai tugas belajar, karena nanti ada pemberian kenaikan pangkat setelah selesai tugas belajar juga seperti itu. Mungkin itu Bu Tina. Baik, Pak Ari, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin ini juga diambil dari materi Pak Ari juga ya, tapi silahkan kalau Pak Anton mau menambahkan. Apa solusi bagi pegawai negeri sipil yang mengalami hambatan untuk naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi karena kendala tidak boleh melewati pangkat atasan? Ini ada beberapa pertanyaan yang sama di Slido, jadi saya ambil pertanyaan ini. Contohnya ada satu, Ibu Yoyo, struktural, eselon 4B, sekarang golongan 3C, pendidikan S2, harusnya naik golongan April 2024 ke 3D, tetapi tidak bisa karena atasan masih 3C. Silahkan untuk dijawab kepada para pembicara. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum pantun saya dulu ya Bu Tina, mungkin ini kan memang ketentuan ya Bu ya, karena Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena ini sudah ketentuan ya untuk kenaikan pangkat reguler ya. Nah, yang jabatan pelaksana di situ ada ketentuan ya bahwa diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Artinya akan melampaui atasan langsungnya maupun melampaui pangkat atasan langsungnya tidak dapat dipertimbangkan sesuai dengan aturan ini. Namun kalau BKN diminta solusi sebenarnya ya sepanjang diusulkan dan terpenuhi persyaratan ya itulah yang kami verifikasi ya. Bagaimana dengan mekanisme di dalamnya, di internalnya? Apakah karena ini sudah misalkan akan naik pangkat, kemudian memahami ketentuan ini, apakah nanti dipindahkan? Yang jelas ini kalau ini tetap di tempat yang sama, ini tidak bisa diberikan kepadanya karena akan melampaui pangkat atasan langsungnya, ataupun malah melampaui pangkat atasan langsungnya. Ini sebenarnya ini internal ya, sebenarnya ini internal, tapi itu ketentuan, memang ketentuan di kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kecuali atasan langsungnya misalkan 3C, kemudian stafnya ini mau ke 3C, sama-sama 3C ini belum melampaui boleh. Atau atasan langsungnya 3D karena pendidikannya S1 mau ke 3D juga stafnya, ini juga boleh. Yang nggak boleh ketika stafnya ini memang S2 mau ke 4A, sedangkan atasannya 3D, ini akan melampaui pangkat atasan langsungnya. Di ketentuan memang tidak bisa dipertimbangkan, dan ini pernah dibahas pada saat drafting ya, pada saat Perban 4 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat dijelaskan di SN 16 2023 tentang penjelasan periodisasi tersebut. Ketika harmonisasi dengan perundang-undangan yang tadinya akan mencabut ketentuan ini tidak bisa. Nah, akhirnya ini ketentuan ini tetap berlaku. Jadi ketika diminta solusi dari bagaimana solusi BKN-nya, silakan saja internalnya seperti apa, nanti dokumen yang di-upload ataupun yang disampaikan ke BKN telah terpenuhi, berarti ketentuannya adalah sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya atau akan melampaui pangkat atasan langsungnya, kita berikan. Sepanjang tidak melampaui atau akan melampaui itu kita berikan. Karena beberapa kasus
kita selaku verifikator ada beberapa pembatalan ya, pembatalan NP justru dari instansi. Pembatalan NP dari instansi di situ keterangannya melampaui pangkat atasan langsungnya. Nah, kenapa diusulkan ke BKN seperti itu? Ketika sudah ditetapkan oleh BKN, justru instansi mengajukan pembatalan NP-nya. Dan ini mungkin seharusnya memang ini sudah selesai di internal seperti itu. Kalau misalkan ini bisa solusinya ada di internal nih. Misalkan ini kalau tetap kita usulkan ini nggak bisa. Tapi kalau ini diusulkan bisa. Bagaimana solusinya itu di internal. Yang jelas untuk pengajuan ke BKN dokumen itu akan terbaca oleh BKN, akan lebih efektif lagi sebenarnya melalui sistem ya. Ketika pangkat atasan langsungnya lebih di bawahnya dia akan melampaui, kekunci aja itu nggak bisa, seharusnya dengan sistem. Tapi sistem masih membuka, maka kami menanganin KPO ya, otomasi kenaikan pangkat, banyak pembatalan praktek gara-gara memang permintaan dari instansi bahwa melampaui pangkat atasan langsungnya. Mungkin kalau saya sampaikan kembali Bu Tina, ini kami serahkan ke internal instansi Bu Tina, apakah nanti akan dipindahkan atasannya atau yang dipindahkan PNS-nya. Karena ini kalau atasannya kan mungkin nggak bisa ya, artinya ini kan berdasarkan hasil Paperjakat ya, Paperjakat ataupun hasil pemetaan, karena ini layak, karena ini bisa jadi atasannya ini anak-anak muda nih, karena hasil pemetaannya tinggi. Artinya hasil manajemen talentanya tinggi di kotak 9 dan menempatkan sebagai atasannya, tetapi karena pangkatnya lebih rendah, ini bagaimana solusinya? Silakan internal, tetapi ketentuan untuk naik pangkatnya tidak bisa diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu Bu Tina. Mungkin ada tambahan dari Pak Anton, silakan Pak Anton. Baik, terima kasih. Bu Tina mungkin izin ya, saya menambahkan pertanyaan dari Ibu Sahabat tadi yang kebetulan beliau pejabat pengawas ya, kemudian ternyata pimpinannya jenjang golongannya lebih rendah. Jadi mohon izin Ibu untuk kondisi Ibu saat ini memang sesuai regulasi yang berlaku saat ini ya Ibu ya. Jadi kami tidak bicara nanti ke depannya seperti apa, tapi untuk ketentuan yang berlaku saat ini, sementara Ibu belum bisa untuk kenaikan pangkat karena memang ada ketentuan ini adalah keterbatasan tadi sehingga tidak boleh. Tapi tadi di awal tadi sambutan pimpinan kami Kepala BKN bahwa ketika ada regulasi-regulasi yang dinilai menghambat lah tanda kutip seperti itu, jadi kita di-challenge, apakah nanti akan kita ada perubahan seperti itu. Jadi memang sudah beberapa lama ini kemarin ketika beliau baru menjabat pimpinan, beliau mengumpulkan kami di setiap pertemuan di pelayanan, apa sih regulasi-regulasi yang berjalan, kemudian apa hambatan-hambatan. Sudah kita sampaikan dan ini mudah-mudahan ya Ibu, saya tidak dulu ya, tapi ini sudah sempat kita mitigasi kondisi-kondisi seperti ini. Mudah-mudahan kalau memang nanti ada perkembangan sehingga ada permajaan ataupun perubahan regulasi, mudah-mudahan karir Ibu tidak terhambat. Tapi untuk saat ini mohon izin Ibu, kami belum bisa memberikan karena memang regulasi yang berjalan saat ini kondisinya demikian. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih para pembicara. Memang tadi saya tambahkan sedikit ya, perlunya ada evaluasi regulasi ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKN, seperti itu. Mungkin nanti ke depannya ada perubahan atau apa, kita akan evaluasi secara terus-menerus, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya adalah, mungkin ini juga ditujukan ke Pak Ari, silakan Pak Anton untuk menambahkan, apakah jabatan fungsional dengan pangkat golongan 2A bisa melakukan penyesuaian ijazah S1. Seperti apa mekanismenya? Bagaimana dengan jenjang jabatannya? Silakan para pembicara. Baik, Bu Tina, ini kenaikan pangkat JF ya Bu Tina ya? Jabatan fungsional ya?
Betul, Pak. KP Kenaikan penyesuaian pangkat penyesuaian ijazah, Pak. jasa cepat fungsional ya. Ini sesuai dengan ketentuan di Peraturan Bersama Nomor 3 ya tahun 2023 ya. Itu di pasal 17 kalau salah ya. Itu bahwa jabatan fungsional jabat fungsional keterampilan yang yang memperoleh ijazah lebih tinggi eh, dan pangkatnya masih di bawah pangkat awal pendidikannya, maka dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Artinya untuk S1 berarti jenjang pangkat awalnya adalah penata muda 3A. Nah, ini bisa diajukan untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazahnya. Tentunya dengan mekanisme kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Berarti untuk syarat ini bahwa angka kreditnya ini akan dicukupkan akan digenapkan ya dengan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Dan ini UPKP ini STLUKP inilah yang akan menggenapkan angka kreditnya nantinya. Jadi nanti akan melamar pangkatnya menjadi 3A. Kemudian untuk jabatannya masih di jabatan sebelumnya, karena ini hanya pangkatnya aja ya, karena ini penata muda untuk S1 adalah penata muda 3A. Nah, nanti setelah diberikan kenaikan pangkat ke 3A-nya, maka ini menjadi syarat untuk alih kategori. Maka untuk yang penyesuaian kenaikan pangkat ini atau yang jabatan fungsional dengan mekanisme penyesuaian ijazah ini, maka ijazahnya harus linier dengan jabatannya. Karena nantinya ketika sudah diduduk di penata muda 3A, jabatannya masih berarti masih pemula ya. Berarti ini kan ada ketidaksesuaian. Maka ini nanti bisa alih kategori. Untuk alih kategori ke ahli pertama, maka syaratnya adalah pangkatnya penata muda golongan ruang 3A sudah terpenuhi. Kemudian lulus uji kompetensi untuk alih kategori pertama. Berarti nanti PAK-nya apabila sudah terpenuhi untuk kategori ahli pertama nanti bisa lulus uji kompetensi ya, bisa mengikuti UKOM alih kategori ke ahli pertama. Jadi nanti ketigaannya hanya pangkatnya saja sesuai dengan mekanisme kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, sama dengan jabatan pelaksana seperti itu. Tetapi jabatannya masih jabatan sebelumnya, entah itu terampil atau pemula ya. Jadi masih jabatan ini hanya pangkatnya saja. Baru nanti alih kategori setelah PAK terpenuhi, kemudian lulus uji kompetensi dan formasi tersedia. Maka dalam hal ini untuk ijazah harus linier dengan jabatannya. Mungkin itu Putina dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Ada tambahan kah dari Pak Anton? Silakan. Boleh, dari Mbak Tina. Terima kasih pertanyaan yang kedua tadi. Mungkin ini masih sering ya kami juga menerima pengaduan ataupun konsultasi seperti itu. Jadi kondisinya seperti ini. Mohon izin Bapak Ibu tadi yang menanyakan di kondisi seperti ini. Jadi memang tadi sempat saya singgung dari ketika kita bicara memperoleh ijazah itu kita tidak berbicara tentang linear atau tidak linear itu bagi yang akan pencantuman gelar. Jadi dapat dinilaikan sebanyak 25%. Berbeda hal dengan ketika kita akan melalui mekanisme penyusunan ijazah. Jadi kalau sebelumnya sebelum Permenma 1 ini keluar, kita tidak mengenal nih JF akan KPPI. Karena apa? Karena ketika JF memperoleh ijazah, maka kita lihat linear atau tidak. Sehingga akan sangat yakin ketika itu linear pasti akan terpenuhi yang kreditnya. Kita bicara angka kredit secara konvensional ya. Pasti akan terpenuhi sehingga langsung bisa naik pangkat. Sehingga tidak mungkin pada saat itu tidak dikenal kenaikan pangkat penyelesaian ijazah bagi JF. Tapi dengan Permenma 1 ini dimungkinkan
seorang JF terampil, baik itu tadi yang jenjang pemula ataupun ketika memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi, dimungkinkan dinaikkan pangkatnya sesuai dengan rentang